Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil penelitian proposal kami, yaitu perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam perspektif hukum Islam dan positif. Saya Heni Agustinaya selaku pembicara pertama, Ayu Puspitasari selaku pembicara kedua, dan Haidir Setiawan selaku pembicara ketiga. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian pemerintah dan publik terhadap kehidupan anak-anak semakin meningkat. Semakin tumbuh dan berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perlindungan anak sebagai salah satu bukti masih tingginya tingkat perasaan kemanusiaan yang ada di masyarakat. Kondisi ini disebabkan karena perhatian yang selama ini diberikan hanya sebatas tampilan fisik saja. Padahal di balik tampilan fisik itu ada kondisi yang memprihatinkan, bahkan kadang-kadang lebih dahsyat. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dan berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dikontrakan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan HAM anak menurut Deklarasi PBB tahun 1956, hak asasi manusia merupakan tujuan sekaligus sarana perlindungan telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa. Persoalan anak tur dalam suatu wadah UNICEF atau United International Children Education of Fund. Bagi Indonesia sendiri, anak dikelompokkan sebagai kelompok yang rentan. Jadi mengenai penelantaran anak, baik menurut aspek yuridis maupun Islam, sama-sama melarang terjadinya. Pelaku penelantaran anak menurut yuridis akan dikenakan pasal 118 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Meskipun demikian, kenyataannya masih banyak terdengar anak terlantar yang dilantarkan oleh orang tuanya, sebagaimana kasus yang terjadi di Cibubur, yang mana orang tua tidak mengizinkan anaknya masuk ke rumah selama sebulan dan terpaksa anaknya tidur di pos satpam dengan alasan bahwa anaknya bandel dan tidak bisa diatur oleh orang tuanya. Dan masih banyak kasus-kasus penelantaran anak yang terjadi di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua dan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari dengan NIM 110000121103. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu rumusan masalah. Apakah faktor-faktor yang menyebab anak menjadi terlantar sebagai fenomena sosial? Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum Islam? Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu satu, untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi terlantar sebagai fenomena sosial. Terus, dua, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum Islam. Terus, kegunaan penelitian, yaitu A. Kegunaan teoritis, A itu kegunaan teoritis bagi penulis selain untuk syarat kelulusan. Manfaat yang diharapkan penelitian adalah bahwa hasil penelitian yang diperoleh dapat meluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Hukum terhadap anak terlantar dalam perspektif hukum Islam. B itu kegunaan praktis penelitian ini sebagai saran pemikiran dan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam
dalam perspektif hukum Islam. Adapun tujuan teoritis yaitu perlindungan hukum terhadap anak terlantar menurut hukum Islam, memberikan perhatian pada anak dimulai sejak dalam kandungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan dini kepada para orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas. Selanjutnya itu anak terlantar adalah anak yang berusia 5 sampai 18 tahun yang karena sebab tertentu, karena kebeberapaan kemungkinan yaitu kemiskinan, salah seorang dari orang tua, wakil sakit, salah orang kedua orang tua, wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial. Sekian dari saya lanjutkan kepada pemateri ketiga. Baik, perkenalkan, nama saya Haider Setiawan selaku pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian hukum, data dibagi dua, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris atau sosiologis atau penelitian lapangan. Nah, penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan, di mana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Nah, data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya yang kedua yakni sumber data. Nah, data-data yang dikumpulkan dalam penelitian skripsi ini adalah data kualitatif, bukan data kuantitatif. Nah, data kualitatif yaitu penelitian yang data umumnya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar, yang dimana data kuantitatif itu data yang dapat diukur sehingga dapat menggunakan statistik dalam pengujiannya tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yakni teknik pengumpulan data, di mana dalam penelitian pada umumnya dikenal 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, serta wawancara atau interview. Selanjutnya yang keempat yakni teknik analisis data, di mana data hasil penelitian dalam skripsi ini disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian yakni tentang penelantaran anak dengan sejelas-jelasnya. Adapun tujuan dari pengujian seperti ini tidak lain adalah agar pembaca dapat memahami dengan jelas tentang penelantaran anak dalam perspektif hukum Islam menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.